Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kaifa halukum? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama Bu Yeti di mata pelajaran PAI. Walaupun pembelajaran kita masih dilakukan dalam jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang cerah ini, Bu Yeti akan membahas materi mengenai menghormati orang tua. Tentunya setiap dari manusia itu mempunyai orang tua ya, termasuk kita. Orang tua itu terdiri dari ayah dan juga ibu. Merekalah yang telah melahirkan kita, ya khususnya ibu, merawat kita sampai dewasa dan juga memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik berupa pangan, sandang, dan juga lain-lain. Untuk itu, bagaimana sih cara agar kita bisa menghormati orang tua sebagai tanda rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita? Nah, sebelum ke cara-caranya, marilah kita simak dalil berbuat baik ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua ya. Jadi bukan perintah dari Rasul saja, tapi ini perintah dari Allah. Mari kita baca bersama ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, taatlah dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak, yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, dalilnya terdapat di surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Di sini ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Ingat ya, kepada kedua orang tua, bukan hanya salah satunya saja. Nah, selanjutnya bagaimana sih perilaku yang mencerminkan bahwa kita ini hormat kepada kedua orang tua? Nah, ini ada beberapa caranya ya. Yang pertama, jika orang tua kita masih hidup. Nah, apabila orang tua kita masih ada, ya alhamdulillah kita bisa melakukan cara-cara ini ya. Yang pertama, dengan memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Tentunya baik dari tutur kata maupun perilaku harus mencerminkan yang baik-baik ya sikapnya. Lalu yang kedua, membantu pekerjaannya. Jadi apabila kita melihat orang tua kita sedang dalam kesusahan, jadi tidak harus nunggu disuruh dulu ya teman-teman ya. Jadi kita harus punya inisiatif untuk membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Nah, ini perlu menjadi catatan ya. Kalau orang tua kita memberikan kita nasihat yang baik, itu wajib bagi kita untuk mengikuti nasihatnya. Tapi apabila nasihat itu buruk, nah kita boleh mengingkari. Contoh, apabila orang tuanya menyuruh kita untuk tidak melakukan sholat, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Lalu yang keempat, membahagiakan keduanya. Tentunya banyak cara untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Contohnya sebagai pelajar, mungkin cukup dengan teman-teman belajar yang rajin, belajar yang giat, ya, bergaulnya juga dengan orang-orang yang solih dan solihah, itu sudah membuat orang tua bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Nanti ketika kita dewasa, boleh kita melakukan hal-hal yang lebih besar untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Lalu yang kelima, itu membantu kehidupan ekonominya jika kita mampu. Itu apabila orang tua kita masih ada ya. Nah, tapi apabila orang tua kita ada yang sudah meninggal, yang bisa kita lakukan yang pertama itu mendoakan orang tua kita. Tentunya kalau mendoakan orang tua tidak harus kalau orang tuanya sudah tiada saja, tapi orang tua yang masih ada pun tetap harus didoakan ya, karena salah satu amalan yang bisa dibawa hingga nanti di alam nanti gitu ya, di akhirat adalah doa anak yang soleh.
Lalu yang kedua, melaksanakan wasiat orang tua. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi. Dan yang keempat, menjaga nama baik orang tua. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan untuk menghormati orang tua. Nah, jika kita sudah melakukan hal-hal yang tadi, contohnya ya, masih banyak lagi perilaku yang bisa kita lakukan. Tadi itu hanya contoh saja. Jadi apabila kita sudah melakukan perilaku yang mencerminkan hormat kepada orang tua, apa aja sih yang kita dapatkan gitu ya? Yang pertama, hormat dan patuh pada kedua orang tua merupakan amal ibadah mulia di sisi Allah. Masya Allah ya, ini adalah amal mulia di sisi Allah. Lalu yang kedua, apabila orang tua ridho, ya, maka Allah pun akan ridho. Demikian juga kalau orang tua murka, Allah pun ikut murka. Seperti ada pada hadis ya, ridallahu fi ridal walidain wa sukhutullahu fi sukhtul walidain. Lalu yang ketiga, yang kita dapatkan adalah di dunia ganjaran bakti pada kedua orang tua adalah rezekinya luas dan umurnya dipanjangkan. Lalu yang keempat, untuk di akhiratnya, yaitu dapat menjadikan anak dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, tentunya kita pengen dan mau untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, lewat menghormati orang tua. Selanjutnya, teman-teman silahkan buat rangkuman mengenai materi menghormati orang tua. Teman-teman boleh mencari lagi, baca lagi di bukunya ya, materi-materi tentang menghormati orang tua. Lalu teman-teman presentasikan pendapat teman-teman tentang pentingnya menghormati orang tua, disertai dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugasnya teman-teman membuat rangkuman mengenai materi menghormati orang tua. Setelah itu teman-teman presentasikan lewat video ya, lewat video apa sih pentingnya menghormati orang tua dan contoh perilaku menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih teman-teman ya sudah bergabung dalam kelas Bu Yeti di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, tugasnya dapat dipahami. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang solih dan solihah, yang taat dan patuh pada Allah, pada Rasul, ulil amri, dan juga kepada kedua orang tua kita, senantiasa menghormati mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.